Ono YouTube recorde. Pengen tani wifi. Ya gak apa-apa. Ngenteni ning tandukku. Di kos mana wifi? Ka ano? Leh. Ndak tandukku. Izin menjawab Ibu. Kalau untuk kurikulum 1994 itu seperti yang saya baca kemarin itu dari perubahan pembagian waktunya kan biasanya menggunakan sistem semester. Nah itu memakai sistem catur bulan, jadi kayak 4 bulan sekali begitu. Dan pergantian nama SMP menjadi SLTP sama SMA jadi SMU kalau nggak salah. Oke, ada lagi? Kancaku kok pada takon-takon bisa musik. Ini ya, seperti yang ditugaskan Hana tadi, ada perubahan pembagian waktu. Itu sama kayak seperti sekarang ini pakai sistem semester dulu. Nah kemudian pada tahun ini pada kurikulum 94 ini dirubah pembagian waktunya menggunakan sistem catur bulan. Jadi ada jam 1, jam 2, jam 3 dulu. Saya mengalami, kalian tidak mengalami. Oke, siap. Nah itu di poin-poin yang atasnya itu ya seperti yang sebelumnya ya. Jadi memang kurikulum 94 menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya itu ya kurikulum tahun 84. PPT pun pun kita pun. Di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 tentang sistem pendidikan Bunda kok nasional. kurang tak lebokne ya. Sampun. Oh wis ta? Jadi Tujuanmu apa, Bu? itu pemerintah Teori dari ambil pengembangan kurikulum. kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum sebelumnya itu nggak begitu aja dibuang, nggak dipakai, tetap sama sih sebenarnya polanya nggak dijelaskan itu ya. Setiap perkuliahan pasti seperti itu kan ya, mengambil yang masih relevan di zaman itu dan yang sekiranya untuk Halal. PPT delon sih apa nanti ngandung PPT tatok halal. Tapi kalau yang saya baca di kurikulum 94 ini perpaduan tujuan dan proses itu tapi belum belajar siswa itu Tabel-tabelnya kurang tak lebokne ya. beban apa ya materinya tuh banyak. Yo. Bab semar lho. Kusuna berarti sing keloro ya. Jadi pada saat itu memang di kurikulum ini dari pelajarannya tuh banyak, jadi makanya bebannya itu terlalu berat. Nanti disederhanakan. Di sini materi ada namanya materi muatan lokal, yang mana mulak disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi kalau zaman saya dulu itu ada bahasa daerah. Nah otomatis bahasa daerah di Jawa Timur kan pakai bahasa Jawa. Antara muatan lokal mungkin di Jawa dan bahasa Sunda, jadi mata pelajarannya beda. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, mungkin di Kalimantan ada bahasa Banjar, di Bali pakai bahasa. Jadi sesuai daerah keseniannya juga sesuai daerah lain. Ada materi muatan lokal. Diurut nih pada ambek masalah ae. Ya mulai. Kak. Mulai tinggal lagi tengah. Keterampilan menyelesaikan soal, jadi makanya dulu itu banyak drillnya gitu dibandingkan yang zaman kalian. Kalian kan sudah mulai meneliti, mengamati, melakukan kesalahan diri. Dulu yang ditekankan keterampilan dalam menyelesaikan, ya juga keterampilan penyelesaian masalah, tapi porsinya tidak sebanyak drill latihan. Nah, kalau di zaman itu pasti setiap masuk kelas itu ada semacam kayak latihan. Mungkin kalau di zaman sekarang itu namanya semacam tapi isinya lebih kepada keterampilan dalam menggunakan soal.
dulu istilahnya ada kadang saya ingat di kelas 2 SD itu mencongak. Jadi masuk kelas sebelum dimulai pelajaran kita latihan. Karena memang kurikulumnya dinilai terlalu berat ternyata. Ya, kalau meskipun ya kurikulum ini cukup lama, jadi dari 94 itu baru berubah ke yang dibangun tahun 97. Ini kan sebenarnya 94 tapi yang direvisi ya, jadi ada perubahan, tapi isinya masih kurang lebih sama. Oh yang itu kan di tahun 2004 lahirlah KPK itu. Jadi sangat lama, meskipun dinilai berat, tapi kurikulum 94 ini juga berlakunya itu cukup lama, 10 berapa tahun kira? Dari 94 ke 2004. Iya, masih dari 84 juga, 84 ke 90 juga lama. Untuk semua. Aku jalan, aku di sini pulang. Teman sih. Karena kritiknya tak tambah ya ta. Majid sing di Majid. Ayo. Iya, nah 94 ini ada perubahan sih, ada semacam revisi seperti itu yang disebut, biasanya dulu disebut dengan istilah suplemen kurikulum. Jadi ada perubahan dari yang 94 dan disesuaikan di tahun 99. Jadi memperbarui kurikulum sebagai perpaduan dari kurikulum. Mantap. Dan juga ini ya, karena itu tadi ada isu-isu yang masyarakat itu mendesak untuk dimasukkan ke dalam kurikulum, tidak ada revisi. Oke, lanjut ke setelah itu adalah kurikulum KPK ya. Tahun 2004. Ini kalian ngalamin deh? Berapa yang pakai lain? Ini saya juga ngalamin perubahan. Dulu itu telah banyak yang otak-atik yang kebiasaan 94 sekian lama itu, sekian tahun itu, kemudian berubah menjadi KPK. Masih bingung. Dan ya mungkin kebetulan di sekolah saya masih itu juga guru-gurunya juga banyak yang bercerita kalau ya, ada intinya adaptasi ya, memang semua adaptasi itu pasti membuat bergejolak. Ya memang kalau tujuannya untuk menjadi lebih baik kan ya memang dipaksa harus adaptasi. Nah di tahun 2004 itu kita menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Meskipun tadi di bagannya itu kan ini ya rintisan ya, jadi tidak semua. Ini rintisan KPK. Kebetulan saya juga pas di sekolah saya menerapkan. Jadi yang kalian pelajari. Aku gak pernah seperti gigi Yun. Tapi gak sih. Kocoknya aku ngomong, ih manis banget, terus Ari ngomong makasih. Ada baik bukan gitu. Ya kalau Nggak ada berani nggak mau sih Kevin. Jadi ada 3 unsur pokok yang termuat dalam KPK itu, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai. Karena judulnya itu kurikulum berbasis kompetensi. Yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, kemudian spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Tapi kalau kompetensi ditentukan yang sesuai ya, sesuai dengan misalnya jadi spesifikasi indikator untuk evaluasi. Jadi ini makan dulu Bang Arvin dulu.
Kemudian unsur yang ketiga Ayo Andre, itu ayo Andre, pengembangan. kita bagaimana Rista? Jadi dari kompetensi yang dimau apa, indikator untuk evaluasinya seperti apa, kemudian dikembangkan dalam bentuk pembelajaran. Jadi 3 unsur pokok itu Ada sesok. menjadi apa ya, ciri begitu di kurikulum berbasis. Do aku lo ngelatih. Ya Allah, salah meneh. Malah elek hatimu aja nih. Kemudian kalau di zaman itu juga mulai diterapkan ini kan, yang terdiri dari penilaian itu terdiri dari 3 macam. Apa itu? Pembelajaran langsung. Ini aku. Pengetahuan, keterampilan, dan Siapa sikap. baru menono Ya, iki nak? dan itu sudah mulai digaungkan di pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotor, dan sikap ya, kalau sekarang kan kita ngomongnya sikap afektif. Kalau di zaman itu, kalau di referensi yang saya baca ini lebih pada menjelaskannya dalam bentuk nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan Sing mau anu apa? Pinter. Apa sih? jadi kebiasaan berpikir dan bertindak, atau ya dengan kata lain kemudian kita kenal istilahnya dalam Lagi masuk afektif atau sikap gitu. Jadi itu yang ditunjukkan secara konsisten terus menerus. Misalnya bertanggung jawab hanya pada saat itu saja ya, dan penilaiannya itu harus konsisten terus menerus, baru dia dikatakan Model pengajaran. seperti itu, tanggung jawab Sampai ucapannya. Tua kok mana ya iki? Enggak, ikut gonku sana. Nah ini tadi dibatasi ya, jadi pada kebiasaan berpikir dan bertindak yang memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten. Yang atas ini ya dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar. Ngomong-ngomong aja. Aku siap aku. Kalau kita lihat di videonya itu kan, seperti yang tadi yang dijelaskan ya, tentang kemampuan untuk Ada model orang-orang yang ngomong ya, tak dengan istilah lainnya itu kompetensi, itu sesuai dengan biasa ada indikator-indikator evaluasi Sampai nanti loh, Vin. Bina ya, kan keberagaman juga dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi penentuan kompetensi yang sesuai. Aku soalnya katanya Kemudian hasil dan apa yang diharapkan muncul kepada diri peserta didik pada siswa melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Jadi munculnya nggak cuma sekali, tapi konsisten terus dalam serangkaian pengalaman belajar dan juga bermakna. Jadi esensi dari KBK. Kemudian setelah KBK dilanjutkan apa tadi? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalian mengalami ya KTSP. Pina. Jadi bisa cerita banyak dong. Pin. KTSP gimana? Sampai dadah. Kata-kata terakhir apa? Ajarnya gak salah sih, Bu, tapi salah. Delina bahaya anjir. Kemudian setelah berapa ya? Aku gak expect itu. Delok coba. Oh, sampai Yang jelas pasti yang sebelumnya, apa tadi KPK itu tidak bersama-sama gitu aja dibuangkan, tapi ditambahi atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Perbedaannya apa? Apa yang jadi kebaruan? Salah gitu ya. Bisa menjawab Ibu. Kalau yang saya tahu dari PSP biasanya itu Kakakmu keinget gak? yang saya tahu biasanya tiap satuan pendidikan itu lebih bebas gitu Bu untuk materi yang diajarkan. Terus kalau menurut saya sendiri dibandingkan kurikulum berikutnya, karena kurikulum sebelumnya kan nggak merasakan ya Bu, jadi lebih kayak teacher center gitu. Terus apa ya, kembali lagi ke tempat. Kalau KBK kan lebih kayak ke kompetensinya. Nah kalau di KTSP itu punya kayak padat materi gitu. Iya ya, lebih padat materinya.
Mas bener iki. Tapi nggak tahu soalnya kan KPK nggak ngerasain juga sih. Tapi kalau kalian baca lebih padat materinya. Kalau dibandingkan K13 lebih padat materinya beda-beda. Ya, yang digarisbawahi di situ jadi poinnya itu ya seperti yang dijelaskan Alma tadi ya, namanya kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ada juga namanya kurikulum tingkat satuan pelajaran yang seperti itu. Jadi memang ada itu tadi kayaknya dulu waktu pertemuan-pertama juga sempat ya kita singgung gitu sama guru. Ngomong apa sih kita? Itu lebih ditekankan pada kebebasan kalau di situ ya menggunakan kata kebebasan kewenangan gitu dalam penyusunan. Perbedaan yang menonjol dengan kurikulum sebelumnya itu adalah ada kewenangan dong kurikulum itu mengacu pada tapi di sini antara kondisi sekolah satu dengan yang lain itu kan pasti beda-beda. Nah, itu jadi gurunya diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah. Tapi di sini tetap ada acuannya dari pusat. Jadi Departemen Pendidikan Nasional itu mengeluarkan ketiga kerangka dasar, SKL, tanda kompetensi lulusan, kemudian ada SK dan KD dari misalkan minat dasarnya kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian perangkat pembelajarannya kalau zaman itu kan banyak saya ingat. Bina aku nggak ngecek dulu ya. Zaman PPL masih pakai KTSP PPL. Nanti kalian suatu hari akan mengalami PPL. Banyak. Ada silabus, ada RPP, kemudian penilaiannya sendiri, banyak nih. Tetek bengeknya banyak. Nah itu dikembangkan oleh tiap satuan pendidikan. Itu karena fleksibelan itu tadi, jadi setiap sekolah itu bisa aja beda-beda silabus PP-nya, tapi tetap garis merahnya ya berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen. Tujuannya tentu saja ini bisa kita nalar ya, tujuan dari KTSP itu kesesuaian dengan khas karena kesimpulan dari pembelajaran langsung punya kewenangan gitu untuk menyusun sesuai kondisi. Pasti ada kekhasan kondisi dan potensi daerah. Jadi tiap daerah kan punya potensi juga beda-beda. Dengan adanya kurikulum ini, potensi daerah-daerah itu bisa lebih dimunculkan. Potensi daerah, potensi satuan pendidikan, potensi peserta didik di tersebut. Nah itu KTSP. Kemudian adanya setelah KTSP ini kalian banget ini K13 gimana itu Hai aku dapat gratisan gratisan 2 ini. Emang pembelian 25.000 dapat gratis. Kayak susu ya. Kesimpulan untuk makalah wong sarjane jalan biyen nangis ndak oke. Aku mikir serius.
itu goreng di sana pilihan anta. Ada murek sih rek. Kita aku kurang anu citasimu ya tak? Gak usah tak? Apa piye? Gak ono sing tak cantumnya jenenge aja nih. Aku njupuk langsung. Emang gak ono sokan iku tak kirim ku mawon. Apa jenenge PDF. Minduan B. Iku lek live rong jurnal. Iya, ini soalnya yang bagian apa soalnya di mana? Ini jam itu ya? Terus yang tabelnya ya apa ta? Di aku sing kapan iku tak kopas supaya iku terus sak sembrone kene langsung iso. Bisa ta? Iso. Jajal ya. Gak iso. Hah? Apa konvergen juga? DP endi ya? Sik yo Riz, engko bare kita wangi. Kayaknya arek-arek PD. Oh iso. Iso. Solusi kok makan solusi. Lanjut ya, tinggal dikit. KTSP, kok KTSP, kurikulum 13. Kurikulum 13 itu seperti yang mirip seperti yang sebelumnya ya, jadi ada 3 aspek penilaian: pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sikap. Nah, ini tema utamanya itu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Karena memang kalau di kurikulum 13 kan pendekatan ini saintifik, jadi pengamatan, ya, yang ada beberapa tahapnya itu ya. Nah, ini kurikulum ini menggantikan KTSP. Jadi ada penjelasannya. Jadi di ke-13 itu dalam persepsi masyarakat terlalu dijelaskan pada aspek kognitif. Jadi kalau di ke-13 itu kan kalau kita lihat di buku matematikanya ya, ada soal-soal yang digunakan itu ada soal-soal berstandar olim itu, beberapa olimpiade, dan beban siswanya terlalu berat karena ada dulu peminatan, ada yang apa kan ada 2 itu kan ya, kepada istilah kabupaten kan ada yang sulit itu semacam pengayaan gitu. Saya lupa istilahnya apa di ke-13 kan, matematika yang standar, kemudian ada matematika yang tingkatannya lebih sulit kan di K13. Akhirnya di situ dinilai ini persepsi masyarakat ya, dinilai oleh masyarakat itu kurang menekankan pada pendidikan karakter, tapi dari perkembangan pengetahuan dan pedagogi di situ menekankan pada neurologi, jadi ilmu tentang ini ya, perkembangan otak, pikiran. Kemudian dari sisi perkembangan pengetahuan juga
dari segi psikologinya, kemudian karena observation based ya, jadi berdasarkan pada observasi kalian diminta untuk menemukan. Nah itu menekankan pada discovery learning, kolaboratif seperti itu. Makanya dulu di K13 kan kalian diminta diskusi, kemudian mengamati, menyimpulkan, nggak langsung sih, mengamati, menanya, apa itu saya lupa juga, ada beberapa tahapan, coba nanti kalian baca. Mulai dari mengamati, menanya, membentuk jaringan seperti itu sampai pada penarikan kesimpulan. Cuma pada saat kurikulum tersebut diterapkan itu banyak fenomena negatif yang ini muncul gitu. Ya entah deh, ini kan kita juga nggak tahu, bukan mesti karena kurikulumnya juga, tapi memang pada saat itu seperti yang kita tahu perkembangan teknologi itu kan sangat pesat ya di tahun-tahun. Itu banyak fenomena negatif yang muncul. Paling bener cara Kemudian dari K13 itu diperbarui lagi menjadi apa? Gak ngurus tipe-tipean. Kurikulum Merdeka. Tapi yang seperti yang kita tahu Purmer itu belum di semua sekolah, kan masih belum, hanya beberapa sekolah saja Apa sih sama nano halaman? itu menerapkan kurikulum Merdeka. Ini untuk yang lainnya kalian baca sendiri. Itu singkat-singkat kita bahas tiap kurikulum. Oke, ini juga terus ya kak buka pertanyaan, ada pertanyaan mungkin bisa diskusi di WA grup saja. Ini juga waktunya mepet. Ini saya di sini sendirian tapi di atas itu rame, kalian nggak dengar. Makanya ini masih kayaknya sudah disuruh pulang. Layout, page number. Kalau begitu kita akhiri ya, untuk pertemuan minggu depan itu kan sudah mulai masuk menganalisis kurikulum ya, yang terdiri dari RPS itu kan nggak semua kurikulum ini kan, nggak semua mulai dari 47 tapi hanya mulai dari 94 apa tadi KTSP, K13 sama Purmer. Kalian sudah diminta untuk menganalisis untuk minggu depan. Nah, berarti kita sudah saatnya membuat kelompok. Jadi karena ada berapa kurikulum, yaitu 4 ya. Ini kalau satu kelasnya dibagi menjadi 4 kelompok gitu terlalu besar nggak? Kalau misalnya terlalu besar dipecah aja, jadi biar idealnya biar kelompokan itu semua aktif itu kan 4 orang itu udah maksimal gitu. Bisa aja mungkin 2 kelompok membahas menganalisis hal yang sama, jadi saling melengkapi seperti itu biar ngepece aku. Jadi sudah mulai disiapkan untuk minggu depan. Sebenarnya kalau dari Burus tadi dibuat ini sih, kalian melanjutkan menganalisis, karena menganalisis itu kan lama ya, kalian harus ngecek satu-satu sumbernya, mulai dari undang-undang sampai pada sumber-sumber lain mengenai implementasinya. Nah itu memang tidak cukup sepertinya kalau hanya diberi waktu 1 minggu. Jadi dari Burus tadi kami ngobrol itu, jadi untuk minggu depan kalian masih melanjutkan prosesnya, nanti di pertemuan kelima baru presentasi. Tapi mungkin daripada dibuat kosong, kita bisa ini ya, semacam kayak lapor progres gitu, sejauh mana di pertemuan keempat minggu depan, lapor progresnya sejauh mana analisis yang kalian lakukan. Nanti presentasinya di pertemuan ke-5. Jadi tiap kelas sudah mulai ya, silakan dibentuk kelompoknya untuk menganalisis kurikulum terbaru. Sampai sini. Ada pertanyaan. Mungkin yang jawabannya singkat. Jangan tuh. Iya, dan ini kan harus panjang. Kayaknya sudah suruh pulang. Udah pindah ya. Tolong pindah maju. Iya benar. Tapi aku kalau ada pertanyaan nanti bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Oh, ada citasinya loh ya. Boleh ditakoni penulisnya. Kecuali 1, Riz. Silang-silang. Alhamdulillah wis mari.